Pertahanan udara Hamas bereaksi dengan serangan udara rezim Zionis ditangkis begini. Sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina Brigade Ezzedin Qassam mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Hamas telah aktif dan mampu menyerang serangan balasan untuk rezim Zionis Israel. Menurut saluran TV Al-Mayadin Batalion Ezzedin Qassam dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat mengumumkan bahwa jajah tempur rezim Zionis menembakkan rudal dan menjatuhkan bom di pangkalan sayap militer Hamas di pintu masuk Kem Al-Maghazi pada Jumat dini hari. Batalion Ezzedin Qassam menegaskan mereka memukul balik serangan yang diberikan oleh rezim Zionis dengan pertahanan udara terbaru milik Hamas. Kami akan selalu menjadi ujung tombak pertahanan bangsa dan tanah Palestina dan akan berperang melawan agresi musuh-musuh ke titik manapun di Palestina. Pesawat-pesawat tempur Israel membombardir pusat milik pasukan perlawanan di jalur Gaza dengan menggunakan lebih dari 10 rudal pada Jumat pagi. Kem Al-Maghazi di pusat Gaza juga dijatuhi beberapa bom oleh rezim Zionis yang menyebabkan listrik di beberapa di pusat Gaza terputus. Sontak hal itu membuat geram para pemimpin Hamas dan pertahanan udara pun bereaksi keras dengan menembakkan balik serangan ke tanah Israel. Sementara itu, penembakan roket ke wilayah pendudukan juga dilakukan oleh Hamas setelah serangan Zionis di Camp Jenin merenggut nyawa para pemuda di sana. Merinding, Hamas serukan persatuan hadapi Israel, siapkan serangan tak terduga ini. Para pemimpin Hamas dan Gerakan Perlawanan Jihad Islam menyerukan persatuan meningkatkan dan juga konfrontasi militer dengan rezim Israel di tengah gelombang baru agresi Israel terhadap Palestina. Sebuah pertemuan diadakan pada hari Jumat antara delegasi Hamas dan juga pimpinan oleh Fatih Hamad, anggota Biro Politik Kelompok dan delegasi Jihad Islam Palestina yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ziad Al-Nakhala. Kedua belah pihak menegaskan bahwa pembebasan tanah Palestina pada tahap ini membutuhkan upaya untuk menyatukan kekuatan perlawanan, meningkatkan konfrontasi dengan pasukan pendudukan dan memaksa rezim untuk mundur dari seluruh tanah Palestina. Palestina melaporkan pada Palestine Today. Mereka juga menekankan bahwa Al-Quds adalah ibu kota abadi Palestina dan akan tetap menjadi simbol persatuan bagi rakyat Palestina. Pertemuan itu terjadi beberapa hari setelah kunjungan bersejarah antara pejabat Hamas dan juga Presiden Suriah. Delegasi tingkat tinggi Palestina bertemu dengan Assad pada hari Rabu dalam kunjungan pertama dalam lebih dari 1 dekade ketika kedua belah pihak berusaha untuk merevitalisasi hubungan mereka. Wakil Kepala Biro Politik Hamas di jalur Gaza yang terkepung, Khalil Al-Hayya, yang memimpin delegasi, mengatakan semangat perlawanan dibangkitkan di dunia Arab setelah kunjungan bersejarah mereka ke Damaskus. Hubungan dengan Suriah akan memberi kekuatan pada poros perlawanan dan semua orang yang percaya pada perlawanan, kata Al-Hayya. Upaya untuk meningkatkan perlawanan datang ketika pasukan Israel baru-baru ini melakukan serangan dan juga penyerbuan semalam di tepi barat yang diduduki utara, terutama di kota Jenin dan Nablus, di mana kelompok baru pejuang perlawanan Palestina telah dibentuk. Sementara itu didorong oleh kekuatan militer Zionis yang tinggal di pemukiman ilegal juga terlibat dalam serangan terhadap orang-orang Palestina dan lingkungan sekitarnya. Hal itu membuat Hamas semakin mengukuhkan pendirian dan siap untuk menyerang kapan saja dengan kini koalisi terbarunya Jihad Islam Palestina. Maka dari itu, Israel waspadalah. Jenderal Zionis Israel mengklaim kelompok Hamas di Gaza menang banyak dalam segala pertempuran dengan Israel sebetulnya. Alasannya bukan pada jumlah korban lebih banyak di Gaza, melainkan kejutan yang diberikan kelompok perlawanan Palestina tersebut yang tak pernah dibayangkan Israel sebelumnya.
Diketahui Hamas dan sekutunya Jihad Islam Palestina menembakkan lebih dari 4.300 roket dan rudal dengan lebih dari 3.000 diantaranya berhasil menyeberang ke negara Yahudi. IDF menanggapi dengan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi Hamas di Gaza. Beberapa komandan kelompok tersebut dihabisi, namun fakta bahwa banyak warga sipil termasuk anak dan perempuan juga menjadi korban. Pensiun Jenderal Asaf Agmon mengatakan, yang merupakan mantan komandan Angkatan Udara Militer Zionis, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Haaretz, mengatakan Tel Aviv membanggakan keberhasilan besar dalam menghancurkan Hamas dalam operasi militer terbarunya. Menurutnya, Hamaslah yang merayakannya, bukan Israel. Dia mengatakan, meskipun Gaza digempur oleh Angkatan Udara Israel, kelompok Hamas yang bermarkas di Gaza sebenarnya memenangkan lebih banyak dalam konflik ini daripada Tel Aviv yang beraninya keroyokan dan dapat bantuan Amerika. Menurut Agmon, berani menyerang Israel dengan ribuan roket membawa Hamas ke agenda utama pada saat Tel Aviv dan negara-negara lain mulai percaya bahwa kelompok itu telah ditangani. Sekarang, Hamas dipandang sebagai pemimpin sentral di antara rakyat Palestina. Bahkan di tepi barat dan negara-negara Timur Tengah, kami menjadikannya sebagai faktor utama dalam konflik wilayah otoritas Palestina. Pertama dan terpenting di Yerusalem. Serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel juga terjadi menjelang pemilihan umum di wilayah otoritas Palestina yang diumumkan oleh Mahmud Abbas. Agmon mengatakan, kelompok itu mendapatkan kembali keunggulannya bahkan di benak orang Israel setelah putaran terakhir serangan yang dimulai pada beberapa bulan kemudian dengan gencatan senjata. Dia menambahkan bahwa sebelumnya warga Israel percaya bahwa Hamas telah dipukuli, tetapi kenyataannya telah tumbuh dalam kekuasaan yang luar biasa. Mantan Brigadir Jenderal Israel juga percaya bahwa Tel Aviv untuk memahami bagaimana penilaiannya sendiri terhadap kelompok itu salah, alih-alih memberikan tepuk tangan meriah yang hanya akan mendorong Israel maju ke jalan yang salah. Yang terjadi bukanlah hasil imbang, tapi kerugian yang mereka coba jual kepada kami sebagai sebuah prestasi. Yang terburuk adalah hal itu membuat kami mengabaikan kemunduran dan tidak belajar hikmah. Hal ini membawa kami pada kekalahan telak dalam perang multi perang medan perang, papar Agmon.